Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Di dunia yang serba cepat dan menuntut ini, kita seringkali terjebak dalam arus kesibukan yang tak berkesudahan. Seakan ada dorongan konstan untuk selalu bergerak, mengejar target dan memenuhi ekspektasi. Namun demikian, di tengah hiruk-pikuk tersebut muncul sebuah filosofi hidup yang mengajak kita untuk melambat, menghela napas dan menikmati setiap momen. Slow living. Slow living bukanlah tentang bermalas-malasan atau menghindari tanggung jawab. Ia adalah tentang menjalani hidup dengan lebih sadar, menghargai proses, dan memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Slow living mengajak kita untuk melepaskan diri dari tekanan, lebih cepat, lebih banyak, lebih baik, dan menemukan keseimbangan antara produktivitas dan ketenangan batin. Ini adalah undangan untuk menikmati hidup dengan ritme yang lebih alami, selaras dengan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Slow living itu bukan berarti hidup lambat dan gak produktif, tapi lebih ke menjalani hidup dengan lebih sadar, tenang, dan bermakna. Fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan menikmati setiap momen yang ada dalam kehidupan kita. Gimana sih caranya kita menerapkan slow living dalam kehidupan kita? Yuk simak tips berikut ini. Pertama, do less. Dalam menjalankan slow living, kita diajak untuk menyadari bahwa waktu dan energi adalah sumber daya yang berharga yang tak terbarukan. Seringkali kita tanpa sadar terjebak dalam rutinitas yang dipenuhi oleh aktivitas-aktivitas yang sebenarnya tidak penting dan tidak memberikan nilai tambah dalam hidup. Mulai dari mengurus sosial media, mengatakan ya pada setiap ajakan, hingga terjebak dalam kesibukan yang semu. Slow living mengajak kita untuk berhenti sejenak, menelaah kembali aktivitas-aktivitas mengisi hari-hari kita, dan dengan berani memangkas hal-hal yang tidak perlu. Ini bukan berarti menghindari tanggung jawab, melainkan tentang memprioritaskan apa yang benar-benar penting dan bermakna bagi kehidupan kita. Fokuslah pada hal-hal yang memberikan kebahagiaan dan ketenangan dan membantu pertumbuhan diri sendiri ini. Dengan mengurangi aktivitas yang tidak penting, kita memiliki lebih banyak ruang untuk menikmati setiap momen-momen kecil dalam hidup. Kita bisa lebih hadir dan menikmati setiap gigitan makanan, lebih fokus pada saat berkumpul dengan orang-orang tercinta, dan lebih mendalami hobi dan hal-hal yang kita sukai. Pada akhirnya, slow living bisa membantu kita untuk menemukan kepuasan dan makna yang lebih dalam menjalani kehidupan. Kemudian selanjutnya, be present. Slow living mengajak kita untuk menghentikan kebiasaan pikiran yang selalu mengembara ke masa lalu atau mencemaskan masa depan yang belum tiba. Pikiran yang terus-menerus terjebak dalam penyesalan, kekecewaan, atau kekhawatiran akan masa depan hanya akan menghilangkan kebahagiaan dan ketenangan diri kita di saat ini juga. Padahal satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah hari ini, sekarang. Melalui mindfulness, kita diajak untuk mengarahkan perhatian sepenuhnya pada saat ini. Rasakan hembusan nafas yang masuk dan keluar. Perhatikan sensasi tubuh dan sadari lingkungan yang ada di sekitar kita dengan segenap indera yang kita miliki. Dengan melatih mindfulness, kita bisa belajar untuk menghentikan pikiran-pikiran yang berlompatan dan riuh di kepala kita, menemukan kedamaian dalam kesederhanaan momen sekarang. Ketika kita benar-benar hadir di saat ini, kita dapat menikmati setiap momen dengan lebih mendalam. Secangkir teh hangat di sore hari, senyum tulus dari orang tercinta, atau kicauan burung di pagi hari, semuanya menjadi lebih bermakna ketika kita mengalaminya dengan kesadaran penuh. Dalam slow living, kebahagiaan bukanlah tujuan yang harus dikejar di masa depan, melainkan sesuatu yang dapat kita temukan dalam kesederhanaan saat ini juga. Kemudian aspek ketiga adalah connect with nature. Dalam kesibukan dan hiruk-pikuk kehidupan dunia yang modern ini, kita seringkali terputus dari alam. Padahal alam memiliki kekuatan penyembuhan yang luar biasa bagi pikiran dan jiwa kita. Slow living mengajak kita untuk kembali terhubung dengan alam, menemukan ketenangan dan keseimbangan di tengah kesibukan kehidupan. Luangkanlah waktu sejenak untuk berada di alam terbuka, baik itu berjalan-jalan di taman, mendaki gunung, atau sekedar duduk di bawah pohon rindang. Hiruplah udara segar, rasakan hangatnya sinar matahari di kulit, dan dengarkan suara alam yang begitu menyenangkan. Biarkan alam merangkul dan menghanyutkan semua kepenatan dan stres yang kita rasakan menumpuk dalam pikiran kita. Perhatikan detail-detail kecil di sekitarmu, seperti rumput yang bergoyang, tertiup angin, kupu-kupu yang berterbangan di antara bunga, atau aliran sungai yang tenang. Saat kita mulai bisa terhubung dengan alam, kita akan seakan-akan terhubung kembali dengan diri sendiri.
Pikiran menjadi lebih jernih, hati menjadi lebih tenang, dan kita dapat menemukan berbagai perspektif baru dalam menjalani hidup. Alam mengingatkan kita akan keindahan dan kesederhanaan yang seringkali terlupakan dalam kehidupan modern yang serba cepat ini. Jadi, luangkanlah waktu untuk sejenak berada di alam dan rasakan kekuatan penyembuhan dan ketenangan batin dalam perjalanan slow living kamu. Kemudian selanjutnya, digital detox. Di era digital ini, gadget dan media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Namun penggunaan yang berlebihan justru dapat menjauhkan kita dari esensi slow living. Bangun tidur, sampai tidur lagi kita terpapar sosial media. Koneksi konstan dengan dunia maya, notifikasi yang tak henti berbunyi, dan arus informasi yang deras membuat pikiran kita sulit untuk tenang dan fokus. Akibatnya kita kehilangan kemampuan untuk menikmati momen sekarang dan merasakan kedamaian dalam diri. Slow living mengajak kita untuk secara sadar membatasi penggunaan gadget dan media sosial. Berikanlah waktu untuk diri sendiri, bebas dari gangguan notifikasi, berita terkini, dan update status teman. Gunakanlah waktu tersebut untuk melakukan hal-hal yang benar-benar kita nikmati, seperti membaca buku, journaling, meditasi, atau sekedar menikmati hobi, bersantai, menikmati sangkir kopi hangat. Dengan membatasi paparan informasi dan stimulasi digital, kita bisa memberikan kesempatan bagi pikiran dan jiwa kita untuk beristirahat sejenak dan memulihkan diri. Kita dapat lebih fokus pada diri sendiri, merasakan emosi dengan lebih dalam, dan menjalin koneksi yang lebih bermakna dengan orang-orang tercinta. Ingatlah, slow living adalah tentang menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan dan menjalani hidup dengan ritme yang lebih tenang. Mungkin orang-orang Jogja lebih paham tentang ini. Kemudian, appreciate simple things. Dalam kesibukan mengejar tujuan dan ambisi, kita seringkali lupa untuk menghargai hal-hal kecil yang sebenarnya memberi warna dan makna dalam hidup. Secangkir kopi hangat di pagi hari, senyuman tulus dari orang-orang tercinta, atau keindahan alam yang melilingi kita seringkali terabaikan begitu saja. Padahal di dalam hal-hal kecil inilah tersimpan kebahagiaan yang hakiki. Slow living mengajarkan kita untuk menumbuhkan rasa syukur atas setiap anugerah yang kita terima. Sekecil apapun itu, nikmatilah setiap tegukan kopi dengan penuh kesadaran, resapi kehangatan dan aroma yang menenangkan, dan hargai kehadiran orang-orang tercinta dalam hidupmu. Dan sambutlah setiap interaksi dengan hati yang terbuka. Sadarilah keindahan alam di sekitarmu, rasakan hembusan angin hangatnya mentari pagi, dan dengarkan suara burung berkicau. Dengan mensyukuri hal-hal kecil, kita belajar untuk menemukan sebuah kebahagiaan yang baru dalam kesederhanaan. Hati kita bisa menjadi lebih tenang dan damai, terbebas dari rasa tidak puas dan keinginan yang tak berujung. Slow living akan mengajak kita untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna, menghargai setiap momen kehidupan, dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang sesungguhnya telah kita miliki. Slow living bukanlah sekedar tren saat ini, melainkan sebuah filosofi hidup yang mengajak kita untuk menemukan keseimbangan, kebahagiaan, dan makna yang lebih dalam di tengah kehidupan modern yang serba cepat. Ia adalah pilihan sadar untuk melepaskan diri dari tekanan lebih cepat, lebih banyak, lebih baik, dan mengarahkan perhatian kita pada hal-hal yang benar-benar penting dalam menjalani kehidupan. Dengan mencoba menerapkan prinsip-prinsip slow living, kita dapat menciptakan hidup yang lebih tenang, bermakna, dan autentik sesuai dengan filosofi kita sendiri. Kita bisa belajar untuk menghargai setiap momen, menjalani koneksi yang lebih dalam dengan diri sendiri dan lingkungan sekitar kita, serta menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Mari kita melangkah perlahan, menikmati perjalanan, dan menemukan keindahan dalam slow living. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton sampai sejauh ini. Saya Andi Setiawan SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.